Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Boneka setan bumi mengungkap kekuatannya. Sosok manusia berwarna perak, yang tiba-tiba muncul, menarik perhatian semua orang. Pukulan yang mengalahkan sambaran petir yang begitu kuat? Kemungkinan besar bahkan elit biasa Do Uzong akan kesulitan mencapai ini. Sukian dan dokter peri kecil adalah yang tercepat untuk pulih dari kesunyian yang meresap. Tatapan mereka terfokus pada sosok manusia dengan cahaya perak yang menyilaukan di dalam petir. Mereka akhirnya sedikit cemberut beberapa saat kemudian. Ini karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat merasakan aura sosok itu. Paling-paling, mereka bisa merasakan kekuatan ekstrim di dalamnya. Meskipun kekuatan ini sangat kuat, itu mengungkapkan beberapa kekakuan padanya, tampak seolah-olah telah kehilangan kecerdasannya. Ini adalah, tatapan Sukian menatap tajam ke sosok manusia berwarna perak. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berkata, ini yang disebut, boneka setan langit? Xiaoyan benar-benar menyempurnakannya? Cahaya aneh juga berkedip di mata cantik dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, namun, dari teriakan Xiaoyan sebelumnya, itu tidak tampak seperti boneka setan langit, tapi boneka setan bumi. Saya juga pernah membaca puppet skill itu. Wayang dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Sepertinya boneka Xiaoyan yang disempurnakan adalah kelas bumi. Sukian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sedikit perubahan dalam ekspresinya. Tidak disangka hanya kategori bumi saja yang sudah begitu kuat. Seberapa kuat kategori tertinggi, boneka setan langit? Jangan bilang padaku bahwa itu bisa melawan elit Do Uzun? Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya. Matanya yang cantik mengamati sosok berwarna perak saat dia berkata, dengan bantuan boneka ini, sepertinya kita tidak perlu campur tangan. Melihat kekuatannya, boneka ini setidaknya harus berada di sekitar bintang Do Uzong bintang 5. Seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan pil lightning yang lebih dari setengah selesai. Sukian juga mengangguk dan setuju dengannya. Xiaoyan duduk di platform batu sementara dokter peri kecil dan Sukian sedang bercakap-cakap. Dia mengusap jejak darah di sudut mulutnya sambil menghembuskan nafas kasar. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah untuk secara paksa menerima begitu banyak pil lightning. Kecuali dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, kemungkinan dia tidak akan bisa menahan semuanya. Xiaoyan merasakan kekuatan petir yang kacau secara acak bergoyang di dalam tubuhnya saat dia duduk di atas meja batu yang sedingin es. Sudut mulutnya tanpa sadar bergerak beberapa kali. Energi sialan ini telah memasuki tubuhnya ketika dia melakukan kontak dengan doukinya sebelumnya. Namun, beruntung bagian dalam tubuhnya dilindungi oleh api surgawi. Karenanya, mereka tidak menimbulkan banyak kerugian. Namun demikian, efek mati rasa khusus dari kekuatan petir masih menyebabkan Xiaoyan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya kekurangan kekuatan. Bahkan sirkulasi doukinya menjadi jauh lebih melelahkan. Xiaoyan mengatupkan giginya dan dengan paksa duduk bersila. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan melihat awan hitam di langit. Cahaya perak bersinar di awan gelap saat gemuruh guntur perlahan menyebar, menyebabkan pikiran seseorang menjadi tidak nyaman. Pil lightning sialan ini seharusnya sudah hampir berakhir, kan? Selama aku bertahan beberapa ronde lagi, aku akan berhasil menahannya. Xiaoyan menarik sudut mulutnya sambil perlahan merentangkan tangannya. Pil obat ungu merah seukuran ibu jari memantulkan kilau seperti setan di bawah kilatan perak. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan hidup yang agung dan misterius di dalam pil obat ini. Hal kecil, saya telah menderita cukup banyak kesulitan untuk Anda, Xiaoyan tertawa pahit dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pil tulang darah jiwa surga ini. Bang! Sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, lapisan awan sekali lagi bergolak di langit. Suara guntur yang keras meledak. Apakah akan datang lagi? Alis Xiaoyan sedikit merajut saat dia merasakan petir megah yang cepat menggumpal di dalam lapisan awan. Gila! Pilar besar berwarna perak tiba-tiba menerobos pengekangan lapisan awan. Cahaya yang menyilaukan, pada saat itu, menyebabkan akademi dalam yang gelap muncul seperti saat siang hari.
Kekuatan petir yang terkandung dalam petir berwarna perak yang sangat besar ini bahkan lebih menakutkan dari waktu sebelumnya. Menurut perkiraan Xiao Yan, akan sulit jika penatua pertama Su Qian menerima serangan ini dengan paksa. Pil lightning ini memang menakutkan. Selain itu, ini hanya pil lightning yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7. Jika itu adalah tingkat 8 setelahnya atau bahkan tingkat 9. Pil lightning semacam itu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, kan? Su Qian berdiri di langit dan melihat petir berwarna perak yang sangat besar. Itu bertahan di langit sebelum menggunakan posisi seperti meteorit yang jatuh untuk menghancurkan. Dia akhirnya tanpa sadar mengeluarkan seruan. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Matanya yang cantik terpaku pada petir besar berwarna perak. Kekuatan petir yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Boneka iblis bumi, pergi. Xiao Yan melihat petir berwarna perak yang sangat besar, yang mencapai dalam sekejap, sebelum teriakan pelan keluar dari mulutnya. Bang! Teriakan Xiao Yan baru saja terdengar saat lutut boneka setan bumi sedikit menekuk. Tiba-tiba, sosok itu seperti anak panah yang membara, meminjam tenaga penggerak dari seutas tali saat melesat ke arah petir berwarna perak yang sangat besar itu dengan keras. Akademi Dalam segera mengeluarkan banyak seruan ketika mereka melihat bahwa boneka iblis bumi telah memilih tabrakan langsung ini. Dengan kecepatan boneka iblis bumi, itu muncul di bawah sambaran petir yang sangat besar dalam sekejap mata. Tinjunya sekali lagi dikencangkan, dan energi berwarna merah menyala mengalir dari monster core di tubuhnya. Akhirnya, energi dengan cepat membungkus tangannya, menyebabkannya tampak seperti nyala api. Bang! Boneka iblis bumi mengepalkan tinjunya dengan erat dan sekali lagi meluncurkan pukulan biasa tanpa ragu-ragu. Suara ledakan sonik yang tajam segera muncul di udara saat pukulan itu dilemparkan. Banyak riak angin yang menakutkan dengan cepat menyebar seperti gelombang air dari permukaan kepalan tangan. Ledakan! Tinju yang berisi kekuatan menakutkan mendarat di petir besar berwarna perak. Saat ini, petir memadat karenanya. Setelah sekejap itu, sebuah ledakan, yang tampaknya telah meledak jauh di dalam roh semua orang, terdengar sebelum menyebar ke seluruh langit dengan cara yang menggetarkan jiwa. Petir perak yang sangat besar perlahan runtuh di depan banyak tatapan tercengang. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa retakan spasial hitam-hitam seperti jaring laba-laba telah muncul di tempat tinju boneka iblis bumi mendarat. Mereka tanpa sadar menghirup udara sejuk dalam-dalam. Sementara petir runtuh, boneka iblis bumi juga dihancurkan dengan keras dari langit dengan kekuatan yang sangat besar itu. Itu menabrak Akademi Dalam dengan suara tanah yang bergetar. Namun, segera setelah itu, tubuh perak boneka iblis bumi sekali lagi terbang sebelum seseorang bisa pergi dan menyelidikinya. Itu ditangguhkan di atas platform batu, membentuk dinding pertahanan manusia di depan Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat boneka iblis bumi menerima petir yang sangat besar dengan gagah berani. Tatapannya menyapu tubuhnya hanya agar matanya segera menyipit. Pada saat ini, seluruh tubuh boneka iblis bumi memancarkan cahaya perak. Sepertinya ada kilat samar yang berkedip-kedip di bawah cahaya perak ini. Cahaya berwarna perak itu sangat murni, tapi Xiao Yan dengan jelas mengingat bahwa permukaan tubuh boneka itu masih mengandung beberapa bintik belang ketika dia memperbaikinya. Kekuatan petir perak itu tampaknya tanpa disadari telah mengekspos beberapa kotoran berbintik-bintik di dalam tubuh boneka iblis bumi. Kehalusan wayang menggunakan warnanya untuk mengidentifikasi kategorinya. Semakin murni warnanya, semakin kuat kekuatan aslinya. Jika ada klasifikasi dalam kategori yang sama, boneka iblis bumi ketika baru saja berhasil disempurnakan saat itu dapat, paling banyak, dianggap di tingkat menengah. Namun, setelah disempurnakan dengan kekuatan petir, secara bertahap ia maju ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini, tampaknya sangat bagus. Sudut mulut Xiao Yan perlahan diangkat menjadi busur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat petir di awan gelap dengan mata panas. Dia bertanya-tanya apakah boneka iblis bumi akan dapat mencapai puncak level tinggi jika menerima semuanya. Pikiran Xiao Yan ini baru saja muncul ketika perak bersinar di langit berkedip sekali lagi. Melihat ini, Xiao Yan tertawa dan berkata, terus serang. Mendengar perintah Xiao Yan, boneka iblis bumi tidak ragu-ragu sedikit pun. Ia sekali lagi menembakkan tubuhnya ke udara, berhenti di langit, dan dengan keras melayangkan pukulan, bertabrakan langsung dengan petir perak. Bang! Bang!
Bang! Suara kilat yang meledak berulang kali bergema di langit. Cahaya perak yang dipancarkan dari tubuh sosok berwarna perak itu, bagaimanapun, tumbuh semakin cerah di depan tatapan tertegun. Tabrakan terus-menerus semacam ini berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih. Kekuatan petir di dalam lapisan awan gelap di langit sangat berkurang. Awan gelap perlahan berhenti berputar. Warnanya juga perlahan menjadi lebih pucat, jelas, pil lightning ini sudah berakhir. Mengikuti pucatnya awan gelap, perasaan tertekan yang menutupi seluruh akademi dalam benar-benar lenyap. Cukup banyak orang yang menghela nafas lega dan tampaknya telah terbebas dari beban yang berat ketika sinar matahari pertama turun dari langit. Ada terlalu banyak tekanan di bawah kekuatan alam. Boneka iblis bumi sekali lagi bergegas turun dan muncul di depan Xiao Yan saat awan gelap memucat. Xiao Yan melirik boneka setan bumi, yang telah berubah sangat keperakan dan berkilau bahkan tanpa kehadiran sedikit pun kotoran di atasnya. Senyuman puas muncul di sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menempatkan pil tulang darah jiwa surga ke dalamnya. Hanya setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Yan benar-benar menghela nafas lega. Tangannya dengan lembut mengusap dadanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang bisa dilakukan dengan kekuatan petir? Dengan api surgawi, tidak ada yang tidak bisa dimurnikan. Karena kalian semua berani menerobos masuk ke tubuh saya. Anda akan membantu saya menerobos ke tingkat bintang ke-7. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel pelatihan. Selama periode penyempurnaan pil ini, Xiao Yan mengandalkan apa yang disebut pil Spirit Realm untuk dengan cepat mencapai puncak level bintang Dou Huang 6. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan kecil baginya untuk melakukan terobosan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menunggu periode waktu lain untuk mendapatkan kesempatan ini. Pada akhirnya, kekuatan petir yang menerobos ke dalam tubuhnya secara tak terduga telah memberinya kesempatan ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.